Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini bahas doa. Apa kabar doa kita? Doa kita itu apa kabar? Kita sudah berdoa berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, bahkan mungkin beribu-ribu kali. Bahkan doa yang kita panjatkan sama Allah itu kadang sampai lali. Terus apa kabar doa kita itu sebenarnya? Kalau HP gitu kan, misal kayak WA gitu kan jelas. Kalau centang satu kan belum diterima, centang dua masih abu-abu kan sudah terima tapi belum dibaca. Centang dua biru kan sudah diterima, sudah dibaca. Kecuali yang pura-pura itu sudah dibaca tapi masih centang dua abu-abu. Itu kalau WA. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mungkin seperti itu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu setiap yang kita panjatkan, setiap yang kita sampaikan, setiap yang kita deliver itu pasti akan diterima oleh Allah. Karena Allah itu memiliki sifat Maha mendengar dan Maha melihat, Maha mengetahui segala. Tidak hanya yang kita ucapkan, tidak hanya yang kita sampaikan, yang kita utarakan, tetapi yang ada di dalam hati kita juga diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian apa kabar dengan doa-doa kita yang sudah kita panjatkan? Mungkin saking banyaknya sampai lupa. Tidak hanya lupa doanya apa, jenis-jenisnya juga lupa. Setiap periode kehidupan itu kan berubah. Setiap 15 tahun atau setiap 10 tahun itu kan berubah. Umur 20 sama umur 35 ke atas itu kan jenis doanya berbeda. Paham? Ya, kira-kira seperti itu. Lah kalau Allah itu zat yang maha mendengar, Allah itu zat yang maha melihat, Allah itu zat yang maha mengetahui. Kemudian apa kabar dengan doa yang sudah kita panjatkan? Mungkin ada beberapa yang sudah dikabulkan oleh Allah dan kita menyadari bahwa oh ini pengkabulan atas apa yang aku minta dahulu. Atau mungkin ada yang sudah dikabulkan oleh Allah dan kita lupa dulu itu pernah minta itu, tapi kita lupa kalau kita pernah minta itu dan menganggap Allah nggak mengabulkan. Saking lewamanya tertumpuk oleh doa-doa yang lain, kita sampai lupa. Tapi gini, setiap doa itu bukan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pengkabulannya itu tertunda. Tertunda dalam arti gini, ada kalau dari banyak referensi yang saya baca tentang doa, tapi yang paling dominan tetap hikam, karena memang rujukan saya paling nyaman itu hikam. Tertundanya doa itu paling tidak ada 4 faktor. Yang pertama sebenarnya doa itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih dalam proses. Kemudian yang kedua, kita belum sanggup dan kita belum siap untuk pengkabulan doa itu. Sebenarnya masalahnya bukan di Allah, masalahnya di kita belum siap, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemungkinan tertundanya doa bisa jadi doa yang kita minta itu justru membahayakan buat diri kita sendiri, bahaya. Kemudian yang terakhir, kemungkinan doa itu tertunda bisa jadi di dimensi ini, dimensi kehidupan ini tidak dikabulkan oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah, tapi akan dikabulkan di dimensi kehidupan selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas pertama satu-satu. Yang pertama, doa itu sudah dikabulkan, tetapi masih dalam proses. Allah itu bukan seperti jin yang ada di iklan. Aku kasih 3 permintaan langsung celing keluar gitu, enggak. Allah itu memakai cara-cara yang bisa diterima oleh akal manusia, karena memang kita sebagai manusia akal kita terbatas, sehingga Allah tidak mungkin menyalahi yang menjadi sunnahnya sendiri. Sunnatullah itu tidak mungkin disalahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gini, dalam setiap ceramah atau dalam khutbah itu yang saya pakai contoh gini, misalnya nama Ahmad. Si Ahmad ini sudah berumah tangga, punya anak 2. Nah tiap mudik lebaran, Ahmad itu merasa kesulitan bawa barang banyak, goceng istri, goceng anak 2 di depan sama di belakang, bawa barang kayak apa, lihat berita-berita di TV pas mudik gitu, sangat kesulitan. 3 tahun yang lalu itu Ahmad sudah berdoa, ya Allah mbok saya ini dikasih rezeki lebih supaya saya ini bisa beli mobil jelek elek-elekan lah, mobil jelek-jelekan, biar saya itu kalau mudik nyaman, bisa bawa anak-anak dengan nyaman, bawa istri nyaman, bawa barang agak banyak. 3 tahun yang lalu Ahmad itu sudah meminta. Tahun selanjutnya belum dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tahun ketiga juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru tahun ketiga menjelang lebaran tahun ketiga, dilalah ada orang namanya sebut saja Amin. Amin itu datang ke Ahmad, Kang, tanah
pekarangan yang ada di pinggir jalan itu punya sampean gitu. Nggih, ada apa? Saya ini ada uang sedikit. Kebetulan kemarin ada pembagian lah dari keluarga. Saya pengen beli tanah sampean itu. Lah kalau harganya cocok ya enggak apa-apa, kata si Ahmad. Ini kemarin kan sudah itu sama keluarga, kata si Amin. Saya cuma dapat 150. Duit saya cuma 150 juta ini, Mas. Kalau misalnya 150 juta boleh ya enggak apa-apa. Saya beli tanah sampean, tapi uangnya cuma 150 juta. Lah kalau si Ahmad, karena tanah itu juga enggak produktif dan enggak dipakai, akhirnya enggak apa-apa, sama beli aja buat perkara apa, buat rumah gitu. Akhirnya deal, terjadi transaksi, si Amin membeli tanahnya si Ahmad 150 juta, tanah jadi miliknya Amin, Ahmad megang uang 150 juta. Lah, dengan uang 150 juta akhirnya beneran si Ahmad itu beli mobil elek-elekan lah, Avanza gitu, senilai 120 juta di tahun ketiga doanya. Nggih. Lah, si Amin ini mendapatkan uang dari apa? Dia mendapatkan uang warisan setelah 1000 hari ibunya meninggal, saudaranya ngumpul, ini warisan peninggalan orang tua kita bagi. Si Amin dapat 150 juta. Kalau kita amati dari cerita itu, sebenarnya doanya si Ahmad itu sudah dikabulkan dari pertama dia minta. Paham ya, men? Doanya si Ahmad itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tahun pertama dia minta. Dengan cara apa mengabulkannya? Dengan cara membunuh atau mengambil atau meninggalkan ibunya si Amin. 3 tahun yang lalu, 1000 hari kan. Warisan itu dibagi setelah 1000 hari ibunya, kan? Itu kan 3 tahun 1000 hari. Lah, Ahmad itu berdoa kan 3 tahun yang lalu, berarti Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doanya Ahmad itu 1000 hari yang lalu, 3 tahun yang lalu, dengan cara mengambil ibunya si Amin. Coba kalau ibunya Amin gak meninggal, mungkin tidak ada cerita pembagian warisan setelah 1000 hari, dan Ahmad tidak akan mendapatkan uang 150 juta dan tidak akan bisa membeli mobil Avanza seharga 120 juta. Jadi sebenarnya doanya si Ahmad itu sudah dikabulkan 3 tahun yang lalu. Paham betul? Iya, paham. Tapi dalam proses, kalau zaman juga ada lagi cerita di video yang viral di Surabaya itu, Rektor Unitomo waktu wisuda, kemudian dia berpidato. Saya itu sebenarnya di UPB, Universitas Pelita Bangsa atau apa gitu. Kok bisa jadi Rektor Unitomo? Itu karena doa ibu saya ketika saya di wisuda dulu. Akhirnya dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan skenario UPB gonjang-ganjing, Unitomo gonjang-ganjing, akhirnya dia yang dipilih jadi Rektor Unitomo. Padahal dia orang UPB. Allah Subhanahu wa taala kalau mengabulkan doa itu sebenarnya bisa kun fayakun. Tetapi Allah memakai cara-cara yang bisa diterima oleh nalar manusia. Tuh, sebenarnya sudah dikabulkan. Kemudian yang kedua, kenapa doa kita itu tertunda? Karena memang belum waktunya. Bisa lagi. Zaman punya anak SMP kelas 2 cowok. SMP kelas 2 cowok. Di kelasnya itu ada cewek cakep banget, naksir, kemudian pacaran, oke, anak kecil cinta monyet, ABG macam-macam, pulang nadul nang orang tuanya, Pak pokoknya aku bisa ndak bisa aku harus dinikahkan. Isok gak isok aku pokoknya aku njaluk rabi. Engko nek gak dirabi arek iki putus maran aku selesai hidupku gitu. Misalnya wis kanca-kancaku wis garangan kabeh. Aku harus segera memiliki bocah iki. Nek gak tak rabi arek iki selak direbut atau diuntal garangan yang lain gitu. Nah, kira-kira permintaan seperti itu anak kelas 2 SMP njaluk rabi sama turuti apa enggak? Kan enggak mungkin sama turuti. Karena memang belum waktunya, satu belum siap dan dia belum mampu untuk menikah. Enggak bisa. Tetapi kalau sudah waktunya, kalau sudah saatnya, walaupun enggak minta, walaupun enggak pakai maksa, atau bahkan itu san kongkon dhewe, lewis gede wae rabi yo tak rabekno tak golekno. Begitu juga dengan doa kita. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang belum waktunya, kita belum siap menurut Allah Subhanahu wa taala, ya enggak dikasih. Karena permintaan itu, akal kita itu kadang melebihi batas kemampuan diri kita. Akal itu kok iso menjangkau kemana-mana, iso melakukan banyak hal, padahal diri ini belum siap untuk melakukannya sebenarnya. Makanya Allah tidak mengabulkan. Makanya
Ya, dalam ceramah-ceramah motivasi itu kan dirinya diperbaiki dulu, disiapkan dulu, wadahnya diperbaiki dulu. Kalau wadahnya sudah siap, nanti diisi berapapun akan mampu gitu. Jadi karena memang belum siap, makanya belum dikabulkan. Kemudian yang ketiga, bisa jadi doa yang kita minta itu justru membahayakan kepada diri kita sendiri. Bahaya. Ada cerita tukang panggul, kerjanya di pasar, pagi gitu ke pasar, kerjaannya itu mangguli dagangannya pedagang yang ada di pasar, dari trek itu dipanggul dibawa ke dalam. Dan tiap hari dia itu sarapan itu setelah dapat itu uang dari manggul gitu. Kalau sudah selesai manggul dapat upah baru dia belikan sarapan. Satu hari itu ada kerentek di dalam hatinya, unek-unek ini nggak sampai doa, baru kerentek di dalam hati. Ya Allah, mosok tiap hari pengen sarapan aja kok nunggu sampai mandi keringet, harus nunggu apa itu mangguli bawang, mangguli cabai, mangguli macam-macam sampai mandi keringet baru bisa sarapan. Bu, kali-kali itu ndak usah mandi keringet tapi langsung sudah siap makan gitu, ndak usah pakai sengsara, nggak usah soro, langsung mangan gitu. Itu ndak sampai berdoa. Dilalah siangnya pas dia selesai bekerja gitu, perjalanan pulang, di jalan ketemu orang berantem, laki-laki sama laki-laki berantem. Nah dia itu merasa ini berantem ini kudu dipisah. Akhirnya dia mendekat ke situ terus dipisahi. Oh nopo. Lah orang dua ini ternyata tidak mau tahu, malah guel bertiga, malah berantem bertiga. Lah akhirnya ada polisi lewat, tiga-tiganya diciduk sama polisi, dibawa ke kantor polisi. Lah proses di kantor polisi itu kan nggak cepet, nggak selesai sejam, 2 jam, 5 menit, 10 menit kan nggak selesai. Butuh waktu lama, sehari diproses nggak selesai, akhirnya nginep sampai akhirnya ketemu dengan pagi itu bangun tidur sama polisi dicepaki sego sarapan gitu. Nah, akhirnya dia makan itu mela-mele, tahu mela-mele, nggak bisa nikmat gitu mangan, nggak iso enak gitu, nggak seperti biasanya, nggak seperti pagi-pagi biasanya makan itu bisa lahap blablab, karena memang habis mengeluarkan keringat banyak, perut lapar, makan walaupun nggak enak tetap enak. Nah pagi itu dia bangun tidur langsung dikasih makan tapi mela-mele, karena apa? Perasaannya nggak enak, dia berada dalam kondisi yang tidak nyaman di dalam penjara ini, belum sampai diucapkan, belum sampai didoakan, dimintakan oleh Allah, baru kerentek di dalam hati. Ya Allah, mbok ngeten iki sarapan itu ndak usah mandi keringat dulu, ndak usah soro dulu, langsung bisa sarapan. Ternyata kadang apa yang kita minta itu membahayakan buat diri kita sendiri, tidak cocok dengan diri kita, dan kadang menjerumuskan buat diri kita. Makanya oleh Allah itu kan zat yang maha tahu apa yang terbaik buat kita. Kadang kita itu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita itu tidak suka dengan apa yang sebenarnya baik buat kita, dan kadang-kadang kita itu gandrung suka dan pengen banget sesuatu yang justru itu jelek buat kita, paham? Ya kadang membahayakan, makanya nggak dikabulkan oleh Allah karena Allah sayang. Kemudian yang keempat, kenapa doa kita itu kadang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang Allah ingin mengabulkannya itu bukan di dimensi ini, bukan di dimensi kehidupan ini, tapi di dimensi kehidupan yang lain. Bisa jadi kita yang berdoa, kita yang meminta kepada Allah untuk perbaikan hidup kita yang tidak menikmati, tapi anak cucu kita nanti yang menikmati. Banyak orang itu anak ikut dengan orang tuanya sampai orang tuanya meninggal, itu tetap hidup di dalam rumah yang jelek, rumah reyot, dalam keadaan miskin. Tetapi begitu orang tuanya meninggal, si anak ini mampu bangkit, kemudian memperbaiki dirinya, memperbaiki kehidupannya. Itu bisa jadi karena doa orang tua yang tidak sempat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang menikmati. Bisa jadi kita sekarang ini yang hidup kita dalam keadaan enak, diberi amanah apapun oleh Allah, baik pangkat, jabatan atau apapun maupun rezeki, itu bisa jadi itu bukan karena faktor diri kita, bisa jadi faktor orang tua, faktor orang-orang sebelum kita. Atau bisa jadi gini, Allah tidak mengabulkan di dimensi ini, tetapi Allah mengabulkan di akhirat. Misalnya sampai cerewet gini ya, cerewet jembeki gitu ya, cerewet jembeki, kemudian aku berdoa sama Allah, ya Allah, istriku ini loh ya cerewet banget gitu ya, dibukakan hatinya supaya dilembutkan hatinya biar tidak cerewet,
Saya berdoa begitu karena lelah menghadapi sampean cerewet, sampai akhirnya saya meninggal dan sampean utuh cerewet. Apakah doa saya tidak dikabulkan? Padahal saya berdoa. Sampai saya meninggal dan sampean tetap stay where you are, tetap menjadi orang yang sama, tetap cerewet sampai saya meninggal. Padahal tiap hari sampean berdoa, saya berdoa supaya sampean tidak cerewet, supaya hati sampean dilembutkan, supaya sampean dijadikan istri yang solihah. Apakah doa saya tidak dikabulkan? Bisa jadi dikabulkan oleh Allah nanti di surga, digantikan oleh Allah di surga. Di dunia ya sudah terlanjur istri saya sampean, tetapi Allah akan menggantinya dengan khurin in wa bi khurin in mutazawijin, diganti dengan bidadari surga yang solihah. Doa itu gitu. Jadi apa kabar doa kita bisa jadi sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi proses sabar. Allah Subhanahu wa taala, doa kita ini, pengabulan doa kita itu masih mencari jalan, mencari celah untuk sampai kepada kita. Apakah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi kita belum siap, bisa jadi kita belum mampu kalau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu akan menjebak kita dan membuat kita terjerumus dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Bisa jadi doa yang kita minta itu justru membahayakan bagi diri kita. Atau bisa jadi doa kita nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dimensi kehidupan yang lain atau di dalam keturunan-keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.